Nah, berarti artinya kita menghadirkan inventory tujuannya supaya bisa dilepas lagi. Hadirkan inventory supaya bisa dilepas lagi. Kalau mindset kita nggak begitu, ada yang salah sama cara berpikir kita. Berarti semakin cepat inventory itu hadir dan lepas dari kita, semakin bagus. Ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu dengan saya ya. Mudah-mudahan kita nggak kejar-kejaran sama kereta. Karena mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan materi ini sebenarnya 3 hari. Lah di sini saya harus menyampaikan 4 jam. Jadi pilihannya ada 2. Saya sampaikan semuanya tapi kulitnya aja, atau saya sampaikan 1-2 materi waktunya habis. Pilih yang mana? Atau kita bikin grup nanti ya, kita dalemi bareng-bareng yang berminat untuk kita beresi bagaimana cara mengelola inventory. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisnis sebenarnya yang dilakukan itu apa sih? Yang dilakukan ketika kita bisnis itu apa sih? Yuk, manage apaan? Manage resiko. Oke. Ada lagi yang lain? Manage apaan Bapak Ibu? Produksi, penjualan, terus keuangan. Oke, yang lain? Pembelian. Oke. Banyak ya yang harus dilakukan ya. Tapi boleh nggak saya mendefinisikan sesuatu yang lebih simpel, bahwa ketika kita berbisnis maka ada 2 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih kaya daripada sebelumnya dengan cara yang halal. Clear? Jadi kalau kita nggak pengen kaya dari sebelumnya, artinya hari ini saya punya 100, saya kepengen punya 1000 di akhir periode yang kita tentukan, maka kita harus berbisnis. Karena untuk bisa mendapatkan sesuatu yang halal harus dengan cara tukar menukar. Tukar menukar artinya barang saya ditukar sama hartanya pembeli. Saya ini sebenarnya ngambilin duit pembeli. Jadi pembeli itu saya ambilin duitnya. Mana duit? Mana duit? Kan gitu kan? Boleh nggak ngambilin duit pembeli? Boleh nggak? Boleh, karena di Al-Quran, di kitab suci saya menginformasikan bahwa kita ini nggak boleh ngambil harta orang lain kecuali dengan cara yang saling ridho di antara kita. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli, dengan tijarotan antarodin minkum. An-Nisa 29. Artinya kalau saya bisnis tujuannya clear. Saya pengen harta dari 50 menjadi 500. Saya pengen harta dari 100 menjadi 1000. Ada yang bisnisnya nggak pengen begitu? Jadi saya bisnis dengan cara itu. Yang kedua, saya berbisnis itu ingin memberikan value kepada orang yang membutuhkan value tersebut. Ada yang bisnisnya nggak ngasih value pada pembelinya? Yuk beli produk saya gitu. Ini buat apa? Nggak tahu. Pokoknya beli aja gitu. Ada nggak? Ada? So kalau misalnya bisnis kita hari ini tidak mampu memberikan value pada orang lain, ya udah deh, ke laut aja gitu. Nah dari 2 bisnis tersebut, maka kita coba tarik ke bagaimana kita mengelola inventory management. Ada nggak yang bisnisnya beli inventory itu merupakan sebuah keinginan? Saya pengen punya inventory sebanyak-banyaknya gitu. Ada nggak? Ada nggak yang butuh inventory di perusahaannya? Ada nggak? Kalau butuh kok dijualin? Ayo, ada nggak yang butuh? Ada yang butuh nggak? Nun sewu Pak, bisnisnya apa Pak? Klinik kecantikan, punya inventory? Punya. Apa aja Pak contohnya Pak?
Produk apa Pak? Tapi Bapak nggak butuh kan? Buktinya Bapak nggak cantik. Iya nggak? Artinya ada nggak yang hari ini bisnisnya ketika membeli atau menghadirkan inventory itu untuk kebutuhan kita? Saya pengen bisnis makanan pedas karena saya demen pedas, tiap hari saya habisin terus. Gitu ya, Abah. Makanya beliau jadi luar biasa. Ada nggak yang begitu? Hampir ya bisa dikatakan 99,99% semua bisnis yang menghadirkan inventory mereka nggak butuh inventory tersebut. Benar nggak? Kalau butuh nggak mungkin dijual. Ya, oh butuh Pak, apa? Butuh uang gitu. BU, CPT, BGT kayak gitu. Nah, berarti artinya kita menghadirkan inventory tujuannya supaya bisa dilepas lagi. Hadirkan inventory supaya bisa dilepas lagi. Kalau mindset kita nggak begitu, ada yang salah sama cara berpikir kita. Berarti semakin cepat inventory itu hadir dan lepas dari kita, semakin bagus. Ya nggak? Semakin kita bisa ambil detik ini, detik berikutnya lepas, berarti inventory kita benar. Kalau inventory kita bergudang-gudang, makin lama makin gede, makin lama makin gede, ditanya berapa nilai inventory Anda? Aduh, berapa ya gitu. Loh, di neraca kan ada. Waduh, neraca itu panganan opo gitu. Maka otomatis ada yang salah dengan cara berbisnis kita. Jadi inventory itu nggak butuh kecuali kita mau pakai untuk transaksi. Inventory itu nggak butuh kecuali kita mau pakai untuk produksi. Jadi jangan menjadi kolektor inventory. Kumpulin Pak, lu kenapa? Biar banyak gitu. Ada pebisnis yang bangga banget tuh inventory-nya gede banget. Saya cuma bilang, Pak, inventory itu Pak, itu ibarat anak kos-kosan. Dia itu butuh ruang dan dia butuh waktu. Ruang dan waktu membutuhkan biaya. Semakin banyak inventory, semakin besar inventory, semakin lama inventory, maka dia akan ngekos di bisnis kita. Dan setiap kos harus ada biaya. Lu kok bisa? Lah kos itu biaya. Jadi anak kos-kosan tuh berarti anak biayaan gitu. Clear ya? Makanya model-modelnya kayak gini. Ada yang masih kos-kosan enggak? Bisnis saya bisnis biayaan Pak. Maksudnya apa? Bisnis kos-kosan. Oke, kita mulai ya. Tadi udah diperkenalkan sekilas. Nama saya ini ya, Salim Suharis. Mungkin kalau di Facebook ya kerjanya bercandaan sama teman-teman gitu. Karena tujuan kita kan happy-happyan di dunia, tapi bahagia di akhirat juga. Saya sebagai financial syariah spesialis, kerjaan saya membantu teman-teman untuk barangkali bikin akad. Mana yang akadnya sudah clear ya, baik sama investor maupun sama partner, supaya nggak nantinya saling mendolimi. Jadi kerjaan saya itu disodorin, Pak revisi Pak tolong diperiksa, Pak tolong dicek gitu. Jadi banyak yang minta tolong diperiksa supaya akadnya tidak blunder, supaya akadnya tidak nanti bermasalah di kemudian hari, supaya tidak dizolimi tapi juga tidak mendolimi. Nah, kerjaan saya periksa. Nanti bahasanya biasanya disesuaikan sama bahasanya orang-orang hukum ya, orang-orang legal. Tapi secara item-itemnya biasanya saya bantu. Oh yang ini belum ada Pak, oh yang ini terlalu bahaya Pak, oh yang ini beresiko, oh yang ini terlalu mengenakan Anda, dan seterusnya. Saya juga software developer, jadi kerjaan saya memang bikin software, walaupun udah bukan saya yang bikin, tapi tim saya. Ya dulu sempat waktu pergantian antara jadi software developer sama jadi konsultan, biasanya agak-agak kacau balau gitu, jadi ada banyak yang terkendala juga. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, perbaikan kita benahin, maka akhirnya kita berani lagi tuh munculin software developer di sini. Sebelumnya nggak berani Pak, karena banyak kerjaan yang nggak clear. Biasanya saya ngerjain sendiri, terus dikerjain orang, akhirnya kemampuan, kualitas dan sebagainya nggak maksimal. Tapi sekarang udah mulai berani, karena udah mulai membangun standar bahwa ternyata bukan produk aja yang bisa distandarisasi, jasa pun bisa distandarisasi. Yang berikutnya lagi adalah kerjaan saya bisnis asisten. Jadi saya itu
ada 5 hal yang saya lakukan untuk beberapa pengusaha yang nggak berani untuk berpikir besar. Bisnisnya potensial tapi nggak berani besar. Maka saya kerjanya pertama nemenin ngopi. Kadang-kadang mereka butuh orang buat ngobrol. Kan nggak mungkin ngobrol sama tembok, maka saya hadir di situ. Aku rela jadi tempatmu berkisah. Curhat sama urusan macam-macamnya di situ. Jadi mohon maaf kalau saya makin hitam, bukan karena kepanasan tapi karena minum kopi. Yang kedua, saya juga membantu merumuskan. Misalnya gini, tahun depan berani buka outlet berapa? 25. Kayaknya bisnis ini layak deh buka outlet 100. Tapi saya bukan ngejongkrongin, bukan cuman memotivasi, ayo kamu bisa sambil teriak-teriak, bukan begitu. Tapi kita evaluasi, kita ukur ya, kapasitasnya bagaimana, kemampuan produksinya bagaimana, sumber dayanya bagaimana, partner yang diakses seperti apa, sehingga kita bisa evaluasi bahwa ya kita bisa bertumbuh jadi 100 kali. Nah, antara 25 sampai 100 itulah kita bantu mereka untuk merumuskan. Lalu yang berikutnya lagi saya ngajarin. Ngajarin itu ya kayak menggurui ya, tapi lebih tepatnya ngajarin. Karena ada beberapa yang mereka nggak tahu. Jadi kita ajarin cara merumuskan strategi eksekusi, cara untuk breakdown target, cara membangun BHAG, cara bikin WIG, cara menggunakan 9 bloknya BMC. Kita main Blue Ocean strategi, gitu-gitulah. Pokoknya yang kayaknya keren padahal ya biasa aja sebenarnya. Sudah dilakukan banyak orang tapi diilmiahkan sedikit. Selain itu yang berikutnya lagi adalah teman keluyuran. Mereka butuh keluyuran Pak, dan keluyuran nggak mungkin ngajak sopir, nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak bercandaan. Jadi saya jadi teman keluyuran juga. Nah, makanya saya jadi personal business assistant. Dan dari semua itu saya angkat dari Alam Raya Sebar Barokah. Pengennya jadi berkontribusi menyebarkan sesuatu. Itu perkenalannya. Terus yang kedua saya minta mohon dengan sangat ya. Tadi kan saya ngomong ada aplikasi, itu iseng-iseng. Kemarin bikin sekitar 2 mingguan, bikin aplikasi. Dites, nah, sekalian dites, di trial. Bener apa enggak? Nanti kalau banyak gagalnya berarti tim saya marahin di rumah, di kantor. Tapi kalau misalnya ternyata bagus, bisa kita pakai, kita trial, bisa kita jual. Yang nasibnya mujur, saya kasih aplikasi tata kelola inventory yang lagi kita develop juga, yang nanti akan kita kontak dengan para yang mujur-mujur tadi itu. Dan juga kalau pengen diskusi, ada di sini nih. Ini kalau yang berminat sih ya banyak ilmu gratis di sini kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Biasanya yang gratis, saya malas ngapain gratis, yang bayar aja saya sanggup kok, gitu. Silakan gabung di sini, silakan baca. Kalau Telegram maka dia bisa yang paling awal dulu bisa dibacain kalau mau ya. Karena biasanya teman-teman ini banyak yang materialistis. Materialistis itu hobi koleksi materi tapi nggak dipelajarin gitu. Kumpulkan, di save, di macam-macam tapi nggak dipakai. 1 miliar dibagi 200 juta berarti sama dengan 5. Begitu kita beli mesin lagi senilai 200 juta lagi, maka nilai dari mesin turnovernya berapa? 1 miliar dibagi 400 juta sama dengan 2,5. Berarti turun tuh dari 5 turun ke 2,5. Dibiarin nggak kayak gini?